Yes. Baik, saudara sekalian, kemarin kita udah belajar tentang activated slots. Ya, sedikit refresh, apakah saya bisa menanyakan ke saudara, apabila kita mengenal yang namanya unit pengolahan biologi itu kita bisa bedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan cara tumbuh bakterinya, yang kedua berdasarkan kebutuhan akan oksigen. Apakah saudara bisa memberikan info activated slot ini termasuk pengolahan biologi yang jenis mana? Can you? Yang mana? Warming up, ayo. Suspended. Suspended? Secara tipikal pertumbuhannya, Johan? Betul? Terus? Aerobik, ya. Saya dengar samar-samar. Mungkin koneksi internet tidak terlalu baik hari ini, karena beberapa dosen juga mengeluhkan hal yang sama. Baik, activated slots adalah tipe pengolahan biologi yang berdasarkan suspension atau suspended growth dalam pertumbuhannya ya. Terus kemudian terkait tentang kebutuhan oksigennya, dia membutuhkan oksigen. Dia masuk di itu. Ya. Kemarin kita belajar secara skematis, tangki biologis, itu rupanya atau perwujudannya bisa bermacam-macam, bisa seperti yang atas ini, tampak atas, bisa yang aeration tank yang model seperti ini, very simple. Saudara juga harus terus mengingat bahwa yang menjadi target daripada pengolahan biologi adalah senyawa organik. Mana yang lebih diutamakan? Dissolve atau partikulat? Dissolve. Ya, partikulat, sekali lagi kita harapkan dia sudah disisihkan di pengolahan-pengolahan terdahulu. Entah itu seperti ini, primary clarifier, atau mungkin perlu yang namanya koagulasi flokkulasi. Oke. Nah, oleh karena itu kita punya yang namanya aeration tank, setelah itu dengan maksud kita punya target kontaminan. Dissolve organic material. Setelah itu, selain tangki biologi di mana mikroorganisme akan bekerja, saudara juga akan punya yang namanya clarifier lanjutan atau bak sedimentasi lagi setelah itu, karena akan ada proses separasi juga, di mana yang dipisahkan di bak sedimentasi setelah pengolahan biologi adalah produk daripada pengolahan biologi itu dari airnya. Di mana produk itu tadi utamanya adalah sel baru, ya, yang suspended juga, sehingga dia bisa kita turunkan. Ini adalah gambaran daripada bagaimana yang namanya tangki biologi itu ada di lapangan. Ya, saya kalau tidak salah juga sudah menunjukkan beberapa video minggu lalu. Sudah ya? Sudah belum ya? Sudah, oke, thank you. Nah, kita punya model surface aerator seperti ini, ya. Ini adalah oxidation dates, nanti kita akan bahas sedikit lebih detail tentang oxidation dates, dan juga ada kolam pengolahan biologi yang aeratornya itu submerged, atau tenggelam di bawah dengan menggunakan diffuser, atau piringan untuk mendistribusikan oksigen itu, bubbling, ya, seperti saudara punya akuarium. Good. Itu yang kemarin saya tunjukkan di videonya. Target kontaminan yang menjadi sasaran untuk pengolahan biologi tipe activated slots itu adalah karbon atau senyawa organik, di mana diukur dalam bentuk COD-BOD. Ya. Katakan bahwa semakin tinggi konsentrasi COD-BOD akan berdampak pada volume reaktor yang semakin tinggi, kebutuhan oksigen yang semakin tinggi, dan produksi selat yang semakin tinggi. Ketika kita berbicara slats, ini adalah representasi dari sel baru atau dari produk hasil olahan aerobik suspended model atau tipe aerasi suspended. Ya.
Kemudian kita mengenal beberapa turunan dari parameter-parameter penting ini, yaitu terkait COD, BOD, terus kemudian nitrogen dan fosfor, di mana COD dan BOD adalah parameter penting yang seringkali digunakan di lapangan untuk mengetahui tingkat biodegradability dari senyawa organik yang kita mau olah. Ya, saudara tahu bedanya apa yang dimaksud dengan COD, apa yang dimaksud dengan BOD. Ya. Fokus kita juga penting untuk melihat BOD, karena BOD adalah representasi daripada porsi senyawa organik yang masuk kategori mudah dibiodegradasi. Oke, COD meliputi lingkup yang lebih luas. Hanya saja COD seringkali menjadi parameter yang sering muncul karena lebih mudahnya dia dilakukan atau dianalisa. Sebagaimana yang saudara tahu, BOD 5 hari, COD hanya 3-4 jam. Oke? Nah, kita perlu tahu, perbandingan BOD per COD yang semakin tinggi itu memberikan konfirmasi kepada kita bahwa air limbah itu bagus, cocok untuk diolah secara biologi. Karena dengan semakin tinggi perbandingan antara BOD per COD, artinya organik substansi yang ada di dalam air limbah kita, itu sebagian besar adalah mudah atau masuk kategori mudah dibiodegradasi. Oke. Yang kedua adalah nitrogen. Ya, nitrogen saya rasa kita udah sedikit banyak bicara di nitrifikasi, denitrifikasi. Saudara tahu nitrogen di dalam air itu ada dalam bentuk apa? Amonium, atau yang kita kenal dengan unionized ammonia, NH4, kemudian amonia, ya, kemudian nitrat, nitrit, yang bertransformasi sesuai yang kita inginkan. Kalau kita mau denitrifikasi bagaimana? Nitrifikasi bagaimana? Yang menjadi target akhir daripada nitrogen dalam pengolahannya di fase liquid adalah dia berubah wujud menjadi N2 atau gas yang kemudian lepas dari fase liquidnya. Dengan demikian, kandungan N di dalam air akan berkurang. Ya. Terus kemudian P, mungkin P tidak terlalu banyak dibicarakan, tetapi sebagaimana yang pernah saya sampaikan, P kemarin proses pengolahannya tidak seperti N yang menggunakan siklus nitrifikasi, denitrifikasi, tetapi P lebih ke arah bioakumulasi di dalam tubuh sel atau mikroorganisme. Itu kemarin kita berbicara terkait tentang activated sludge di bagian pertama. Nah, saya akan masuk ke bagian kedua, yaitu yang ada kaitannya dengan desain. Nanti kaitannya dengan apa kalau kita ngomong reaktor biologi, berapa besarannya, dimensi yang dibutuhkan, terus kemudian operational parameters apa yang harus diperhatikan, dan angka-angka yang harus kita perhatikan juga bagaimana. Saudara sekalian, untuk kita bisa melakukan kalkulasi terkait activated sludge, ada beberapa pendekatan yang dasarnya saudara tahu, saudara sudah pelajari, yaitu tentang mass balance. Mass balance mengajarkan kepada kita simply apa yang masuk sama dengan apa yang keluar. Ya. Nah, tentu tidak sesimpel itu, karena kita harus mengetahui mekanisme atau dinamika yang terjadi di dalam prosesnya, sehingga kita tahu apa saja konstituen yang menjadi bagian dari input, apa yang menjadi output, dan apakah ada yang tinggal, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ada beberapa ada beberapa mass balance konsep. Yang pertama adalah biomass mass balance. Ingat, ketika kita berbicara biomass, saudara sekalian, kita berbicara mikroorganismenya. Kita bicara bakterinya yang bekerja untuk kita dalam mendegradasi senyawa organik. Nah, mari kita lihat sistem boundary-nya. Ya. Aeration tank adalah aktor utama, unit utama dalam pembicaraan ini, karena disinilah yang namanya biomass atau mikroorganisme
itu berada, bekerja, mendekomposisi senyawa organik. Kemudian setelah itu ada clarifier lanjutan. Tadi saya sudah sempat sebutkan bahwa di clarifier ini ada proses separasi. Apa yang diseparasi? Yang diseparasi adalah produk hasil proses dari aeration tank, dari fase liquidnya. Sehingga yang keluar sebagai effluent dari clarifier bisa dikatakan air yang satu, kandungan organiknya semakin turun, dua, secara kejernihan tentu jernih. Kenapa demikian? Karena pengotornya dalam tanda kutip, suspended materialnya, yang tidak lain tidak bukan adalah mikroorganisme sendiri, anakannya gitu ya, itu mengendap di dasar tangki sedimentasi. Oke. Nah, terus kemudian kita juga belajar di slide sebelumnya tadi bahwa selain tangki aerasi, clarifier, ada sistem yang ketiga, yaitu tentang pengembalian sludge. Pengembalian sludge. Ingat, ketika kita ngomong sludge, biomasa, mikroorganisme, bakteri, pengurai, itu identik. Jadi kalau tadi diendapkan di secondary clarifier, maka sebagian dikembalikan masuk ke dalam aeration tank, sebagian dibuang atau keluar dalam bentuk sludge hasil olahan. Nah, kalau ngomong masalah buangan, saudara harus ingat juga ya, bahwa pengolahan air buangan tidak menyelesaikan masalah 100%. Oke? Tetapi dia mengkonversi kontaminan ke bentuk lain yang harapannya lebih mudah dihandle. Nah, slat ini adalah bentuk lain itu. Ya, handlingnya gimana? Saudara akan belajar di TPAB 2, belajar tentang sludge handling. Ya, di sana ada dewatering, thickening, dan sebagainya. Oke, but for at this moment kita lupakan ini, kita kembali ke boundary systemnya, yaitu bahwa ada aeration tank, ada clarifier, dan ada recycle. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mengenali boundary sistemnya, mari kita kenali notasinya. Ya. Pertama, Q adalah jumlah atau debit daripada wastewater yang diolah atau yang masuk ke dalam aeration tank. Ya. S, masih ingat S itu apa? S itu apa, bro? Stanley? Substrat, Pak. Oke, substrat, thank you. Siapa itu tadi? S adalah substrat. Ya, ingat selalu. Nanti kalau di soal tidak ada kata substrat, tapi adanya yang lain, COD, BOD, saudara tidak perlu bertanya, harus tahu sudah konsepnya. S adalah substrat. Ya. X adalah apa? X? Biomass. Biomass atau jumlah mikroorganisme kita. Oke. Nah, ada notasi atau tambahan keterangan yaitu S0, X0 artinya apa? Ini yang masuk sebagai influent. Terus kemudian di sini ada S tanpa 0, ya. Terus kemudian ada X, ya, biomasa. Ya, jadi biomasa yang ada di sini dikondisikan konstan jumlahnya, ya, dijaga dengan XR ini tadi. V adalah volume daripada aeration tank. Terus kemudian Q tetap, hanya tinggal Q-nya Q apa. Jadi kalau Q ini adalah Q yang keluar, dikurangi QW. QW apa? Q atau kandungan air yang terbawa pada buangan sludge. Tapi umumnya sludge atau air yang terbawa dalam buangan sludge tidak terlalu banyak. XE adalah biomasa di effluent, S adalah substrat effluent. Oke. Nah, kalau kita udah mengenal notasi gini, saya langsung aja ke X dan S, gitu ya.
ke X dan S, kita pikir secara logika. Ya. S0 ya, dengan S, besarannya besar mana? Konsentrasinya tinggi mana? S0 dan S. S0. S0 ya? S0. Kenapa? Kenapa? Kan sudah diolah, Pak. Nah, kan sudah diolah. That's true. Jadi ini yang belum diolah, masuk dalam proses pengolahan, S adalah hasil olahan. Jadi artinya, S0 itu lebih tinggi dari S. S harus lebih rendah daripada S0. Karena kalau tidak, something wrong with our treatment. Ya, jadi kalau COD di sini 1.500, di sini 3.200, walah, ya tambah ngesroh kan begitu ya, tambah jelek kan begitu. Tapi kalau di sini S0-nya adalah 1.500, kita berharap dia memenuhi baku mutu idealnya. Kalau baku mutunya maksimum 300, ya di bawah 300 S-nya. Good. Terus, X0 ya, dan XE. Mana besarannya lebih tinggi? XE. XE. XE? Lebih besar dari X0? Tidak yakin, Pak. Tidak yakin. Ya. So what do you think? Logika dulu. Boleh menduga-duga, ini tidak ada nilai salah benar, oke? Okay? X0, Sebenarnya ada yang dibuang di XE. XE. Iya, tekanan yang dibuang. Usaid, siapa yang ngomong tadi? Lebih kecil yang XE, Pak. XE lebih kecil, Stanley. XE ini lebih kecil di effluent dibandingkan dengan X0. Ya, why? Kenapa? Kan sudah diolah, Pak. Terus mikroorganismenya berkurang gitu, Pak. Oke. Jadi SE-nya lebih kecil dibanding XE-nya lebih kecil karena sudah diolah juga ya, karena ini X0, ini XE. Oke, saya simpan dulu. Pendapat lain? Please. Jadi XE lebih kecil dari X0. Dapat Stanley. Anyone? Kok lebih gampang S ya, tadi S langsung yakin. Apa? Nyerah semua? Diki? Kemana Diki? Ya, Pak. Ya. X, 0, XE. Gimana, Dik, pendapatmu? Belum? Ya, sama kayak Stanley tadi, Pak. Sama kayak Stanley? Oke. Apakah ada pendapat lain? Semuanya sama? No? No? Jess? Iya, Pak. Gimana menurut Jess? X0, XA? Harusnya sih sama,
Pak, semua sebelum Pak. Soalnya banyak yang kebuang jadi sludge-nya itu sama ke recycle. Oke, so what do you think? Apa berarti maksudnya? Slide-nya di Berkurang Pak recycle? XA-nya. XA-nya lebih kecil berkurang. daripada XO. Oke, XA-nya lebih kecil daripada XO. Baik, so let's talk about this one. This is important, okay? Saudara sekalian, keberadaan bakteri, mikroorganisme ada di mana? Jawabannya sederhana, ada di mana-mana. Ya, tetapi dalam engineerized condition seperti ini, ya, mari kita mengenali sistemnya. Mikroorganisme hanya ada ditambahkan, kalau saya ngomong hanya ada, itu dalam jumlah besar ya, itu hanya ada di aeration tank. Di inputan atau air limbah masuk, jumlah mikroorganisme, saya ngomong jumlah ya, kalau saya ngomong keberadaan, tentu ada. Bakteri, mikroorganisme ada di mana-mana. Tapi ketika saya ngomong jumlah, maka jumlah mikroorganisme di influent sama dengan di aeration tank tentu tidak bisa dibandingkan. We have a lot di aeration tank. Sementara di influent, keberadaan mikroorganisme, bakteri, bisa kita neglect atau kita abaikan. Di XA, dengan tadi saudara berasumsi bahwa yang namanya mikroorganisme sebagian besar sudah mengendap di sini, maka yang keluar di XA juga dalam jumlah yang seharusnya kecil sekali. Karena kalau XA-nya gede, maka ada something wrong. Air kita juga akan keruh, karena padatan berarti akan ikut keluar di effluent. Jadi, kalau saya tanya XO, XA lebih besar mana? Actually, tidak memiliki yang namanya efek. Atau bukan besar terus jadi kecil, kecil jadi besar, atau besar tetap besar, atau kecil tetap kecil. No. Ya, kecil tetap kecil ya. Kecil tetap kecil, yes, mungkin. Karena mikroorganisme itu utamanya ada di sini. Dan di sini tentu saja. Oke. Nah, yang menjadi target utamanya bukan mikroorganismenya, tetapi substratnya atau COD. Sehingga kalau tadi jawaban pertama kan sudah diolah, Pak, itu cocok untuk S. Tapi tidak cocok untuk X, karena X adalah pelaku dekomposisi, maka dia tidak bertambah. Atau maybe juga tidak berkurang, tetapi sama-sama sedikitnya dibandingkan dengan jumlah yang ada di sini, itu yes. Oke, let's go to the input-output equation atau mass balance, persamaan mass balance-nya. Oke, ingat kita bicara biomass. Jadi rate of akumulasi dari mikroorganisme di sistem boundary itu tadi tergantung dari yang masuk dikurangi yang keluar ditambah dengan pertumbuhannya berapa. Atau yang lebih sederhana, ekspresinya adalah yang bawah. Ketika kita bicara biomas akumulasi, berapa yang masuk, berapa yang keluar, dan pertumbuhannya berapa banyak. Oke. Kemudian kita konversi ke mathematic equation. Ketika kita berbicara kondisi persamaannya, dx per dt, pertambahan biomas per waktu di dalam volume, itu sama dengan yang masuk berapa, yang keluar berapa, dan yang bertambah berapa. Yang masuk jelas tergantung dari X0-nya, yang keluar ada dua, yaitu yang di effluent dan yang di recycle. Ya, termasuk yang dibuang. Ya, yang dibuang. Ini yang dibuang, ini yang dibuang. Karena yang di recycle itu masuk di dalam sistem. Terus kemudian pertumbuhannya adalah, saudara masih ingat, RG adalah rate of growth rate daripada mikroorganisme di dalam tangki aerasi. Notasinya tadi kita udah curi start, saudara bisa baca lagi nanti. Jangan bingung dengan ekspresi VSS, I guess you know already apa yang dimaksud dengan VSS, volatile suspended solid,
atau suspended material yang sifatnya volatile, yang merupakan representasi dari ekspresi atau ekspresi dari mikroorganisme itu sendiri. Terus, jika konsentrasi diinfluen diabaikan, kenapa diabaikan? Sudah juga kita omongkan, bahwa konsentrasi MO di influence should be neglectable dibandingkan dengan yang ada di reaktor. Terus kemudian kondisi steady state. Steady state adalah kondisi di mana pertambahan per waktu itu kemudian kita samakan dengan 0, maka kita akan mendapatkan kondisi baru seperti ini, di mana yang keluar, yang ada di bagian dasar, clarifier, dan sama dengan, ini ditambahkan ini sama dengan ini. Ya. Kemudian RG bisa disubstitusi dengan persamaan terdahulu, sudah bisa lihat handout sebelumnya terkait tentang microorganism growth, maka kemudian kita mengenal ini. Ya, RSU apa? Substrate utilization, KD apa? Decay coefficient, yang saudara sudah kenali. Oke. Nah, dengan yang namanya persamaan seperti ini, saudara kemudian bisa dalam tanda kutip melakukan estimasi. Yang paling penting adalah jika kita tahu debitnya, kita tahu jumlah biomasanya, yield dan sebagainya kita tetapkan dari typical information. Kalau saudara mencari volume reaktor, is there. Selama kita tahu notasi-notasi lainnya, maka kita bisa kemudian mengerucut kepada upaya mengetahui berapa besaran daripada volume tangki aerasinya. Nah, saya stop sampai di sini untuk persamaan itu. Ya, sebetulnya masih bisa disingkat lagi. Kalau ini saya neglect, karena ini juga 0, maka akan lebih mudah lagi. Ya. Kenapa E diabaikan? Ya itu tadi. Yang ini tadi. Karena sebagian besar dia ada di sini. Oke. Nah, yang kedua saya ingin memperkenalkan slot retention time. Slot retention time saudara tahu, waktu, ini ada kaitannya dengan hydraulic retention time, tetapi berbeda ya. Kalau slot retention time itu berbicara lamanya massa solid atau biomasa itu sendiri di dalam sistem, dalam hal ini di aeration time. SRT dirumuskan dengan seperti ini, yaitu Vx per Q per Qw kali Xe plus Qw kali Xr. Ekspresi lainnya dengan memanfaatkan notasi lain, seper SRT itu sama dengan minus Y adalah yield, RSU per X dikurangi KD. Nah, actually, seper SRT itu juga bisa kita dekati dengan growth rate-nya itu sendiri. Ya, di mana growth rate itu kemudian kita bisa pecah menjadi persamaan yang seperti ini. Kalau saudara lihat di dalam persamaan ini, maka SRT atau besaran daripada waktu lamanya biomasa tinggal di dalam volume, saudara bisa definisikan dengan beberapa alternatif. Ya, dengan beberapa alternatif. Itu tentang slot retention time. Specific substrate utilization rate bisa kita definisikan juga dengan cara yang lebih mudah. Ya, kalau tadinya RSU per X, maka kita bisa ke sini, di mana S0 ini adalah jumlah substrat yang masuk, S adalah substrat yang ada di effluent, per X adalah jumlah biomasa, dan tau. Tau ini apa? Waktu juga, tetapi bukan solid retention time, bukan slot retention time, tetapi hydraulic detention time, yang bisa dicari dari volume dalam satuan meter kubik,
dibagi debit dalam satuan meter kubik per waktu, sehingga kita dapat waktu. Oke? Itu adalah specific substrate utilization rate. Biasa dipakai untuk mengetahui performance daripada tangki aerasi kita. Karena kalau saudara lihat S0 per S itu berarti kan bagian yang didekomposisi toh. Jadi kalau S0-nya 1000, S-nya 100, kan berarti 900 itu adalah porsi yang diuraikan di tangki biologi. Ditambahi dengan fungsi waktu dan fungsi biomasa, massa biomasa, kita jadi tahu berapa banyak porsi makanan yang dimakan untuk setiap satuan massa biomasa per waktu. Ya, nah, ini penting kalau saudara nanti merit, terus kemudian pestanya bukan pesta meja, tetapi prasmanan. Prasmanan ada fungsi waktu. Ya. Gelombang 1, undangan gelombang 1, 40 menit. Ya, gelombang 2, 40 menit. Gelombang 1, gelombang 1 yang diundang 200 orang. Gelombang 2, berapa orang. Gitu ya. Saudara bisa memperkirakan berapa food yang saudara harus sediakan. Apalagi kalau saudara kemudian mengelompokkan, gelombang 1 yang diundang adalah undangan-undangan yang masa pertumbuhan. Gelombang 2 undangannya adalah para senior. Maka saudara juga bisa membedakan. Oh, kalau yang masa pertumbuhan, S0 minus S ya gede, gitu ya. Sementara kalau senior ya mungkin makannya kecil. Ya. Sedikit. Itu specific substrate utilization rate untuk memberikan kepada kita gambaran the effectivity of biological decomposition di reaktor kita. Effluent substrate concentration kemudian juga bisa kita estimasi, saudara sekalian. S adalah substrat di effluent, remember. Ya, itu bisa kita estimasi dengan menggunakan persamaan yang ini. Ya, di mana tergantung pada SRT utamanya. Ya. Yield konstanta tentu kita bisa definisikan. Pada proses complete mix, effluent soluble substrate hanya merupakan fungsi SRT dan koefisien kinetik untuk pertumbuhan dan kematian. That's true. Harapannya apa? Karena kenapa kok bisa begitu? Sorry, kok hanya berhubungan dengan SRT? Dia berhubungan dengan yang namanya fungsi metabolisme daripada mikroorganisme. Oke? Remember, SRT adalah sludge retention time, atau waktu untuk sludge itu ada di dalam reaktor, yang artinya sludge itu adalah mikroorganisme itu sendiri. Jadi berbicara lamanya sludge di dalam reaktor, berarti selama itu pula, si mikroorganisme akan bekerja, akan menguraikan senyawa organik. Kenapa hanya berlaku untuk soluble, bukan untuk yang partikulat? Karena kalau soluble ini langsung bisa didekompos, bisa masuk di dalam metabolic activity daripada mikroorganisme. Tetapi kalau partikulat, sebelum dia istilahnya dimamah atau dimaem oleh yang namanya mikroorganisme, dia harus melalui satu proses pendahuluan dulu, yang kita kenal dengan istilah hidrolisis. Memecahnya menjadi acid simple atau rantai pendek asam-asam volatile fatty acid yang lebih simple untuk kemudian dia bisa dimakan dengan lebih cepat. Tapi kalau soluble, dia langsung bisa. Oke, so sekali lagi, itu sebabnya kenapa yang masuk kita harapkan mostly sebisa mungkin adalah soluble target. Effluent substrate concentration kemudian tidak berhubungan dengan influent. Ya. Tapi remember, walaupun kelihatannya tidak berhubungan dengan influent, tetapi berhubungan dengan SRT. SRT ini lagi-lagi waktu berhubungan dengan volume.
Kalau yang namanya kita mau semakin pendek, maka kita juga harus punya konsekuensi. Ya, influence concentration mempengaruhi biomass concentration. Influence concentration mempengaruhi biomass concentration. Ya, ini sekali lagi bisa kita dekati dengan arranging pesta itu tadi. Ya, itu biomass mass balance. Biomass mass balance. Oke? Bagaimana kita mencoba mengutak-ngutik dengan menggunakan mass balance, dengan menggunakan biomass sebagai basis daripada mass balance equation yang kita kembangkan. Ya. Yang kedua, berbicara masalah substrat mass balance. Kita juga bisa melakukan mass balance melalui itu dengan memakai substrat sebagai basisnya. Ya, jadi persamaannya langsung matematis, ds per dt dalam volume, itu sama dengan yang masuk, yang keluar, dan yang dimakan oleh mikroorganisme. Ya, apabila kemudian RSU kita substitusi, dan ini asumsi kondisinya adalah steady state, maka S0 minus S itu sama dengan bisa kita cari menggunakan notasi-notasi ini. Volume tangki aerasi dibagi dengan influent flow rate, yang tidak lain adalah debit, ya, akan ketemu dengan yang namanya hydraulic detention time. Ya, hydraulic detention time itu berbicara lamanya fase liquid itu ada di dalam sistem reaktor kita. Oke, itu seperti itu. Biomass konsentrasi bisa kita cari melalui mass balance dengan menggunakan substrat ini, yaitu X jumlah biomasanya, SRT per tau, hydraulic detention time, yield, selisih masuk dan keluar, dibagi 1 plus KD SRT. Itu adalah biomasnya. Oke, kita mau cek biomas yang ada di dalam sistem itu berapa. Nah, saudara, kalau saya tanya, biomas yang ada di dalam aeration tank kita ini, harusnya jumlahnya stabil atau berbeda-beda? Jumlah biomasa yang kita sediakan di tangki aerasi ini harusnya stabil atau berbeda-beda. Stabil? Setuju? Stabil? Harusnya stabil atau berbeda-beda? Stanley tadi ya, sebut stabil. Yang lain setuju? Angela? Stabil, Pak. Stabil. Yes. Kita maunya stabil, oke? Betul. Tapi kalau saudara lihat mekanisme yang terjadi di dalam aeration tank itu, apakah mungkin tanpa bantuan operasional kita, atau tangan kita manusia maksudnya, keberadaan biomasa di tangki aerasi ini stabil? Naturnya, dia stabil atau enggak? Jel. Enggak. Naturnya enggak. Kenapa? Soalnya kita juga nggak tahu dia itu bertumbuhnya secepat apa. Gitu. Exactly. Tetapi kata kuncinya adalah ada pertumbuhan di situ. Kan gitu kan? Pasti ada pertumbuhan. Jadi artinya, dalam kondisi di mana treatment itu baik saja kondisinya, kinerjanya bagus, yang seharusnya terjadi adalah pertumbuhan.
Ya. Artinya, dengan pertumbuhan itu, jumlah biomasa di dalam aeration tank will never stable, karena akan bertambah. Itulah sebabnya perlunya clarifier. Oke? Itulah perlunya ada effluent continuous, karena yang di bawah ini, effluent dari aeration tank, ini juga mengandung mikroorganisme. Gitu ya? Salah satu tujuan daripada return itu juga untuk menjaga yang namanya kestabilan jumlah biomasa di dalam aeration tank kita. Ya? Kenapa kita menghindari bicara kematian? Kalau terjadi kematian di sini dan itu masif, something wrong with our system, dan itu tidak kita kehendaki. Oke? Nah, karena jumlah biomasa ini seharusnya, selayaknya stabil, substrat yang masuk ke dalam aeration tank kita itu sebisa mungkin stabil juga atau bisa fluktuasi. Talia. Iya, Pak. Gimana, Pak, di pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, jika biomasa di aeration tank ini kita harapkan, kita kondisikan stabil, bagaimana dengan substrat yang masuk ke dalam aeration tank kita? Apakah dia juga harus stabil atau boleh berfluktuasi? Substratnya. Stabil kayaknya, Pak. Stabil kayaknya ya. Harus stabil ya. Mm-mm. Oke. Ada pendapat lain? Win? Edwin? Mana Edwin? Pak, boleh diulang nggak pertanyaannya? Soalnya tadi signalnya mati-mati gitu, Pak. Oke. Jadi nggak jelas patah-patah Jadi suara. pertanyaannya adalah kalau biomasa di dalam aeration tank ini kita kondisikan stabil, bagaimana dengan substrat yang masuk ke dalam tangki aerasi? Apakah juga harus stabil atau boleh fluktuatif? Maaf, Pak. Sorry? It's not clear? Signal saya agak masalah, Pak. Oh, oke. That's okay. Ya, nggak apa-apa. Yang lain. Terdengar jelas. Belum tidak terdengar ini ya. Oke, tadi siapa namanya? Johan juga info saya beberapa tidak bisa jernih hari ini. Tapi saya record, nanti saya post ini di ULS. Coba saya cari tahu, kalau saya nggak tahu ini hasil recordnya adalah video atau suara saja. Nanti kita cek. Oke, anyone? Thank you tadi Talia. Tapi beberapa saya perlu. Stabil atau boleh fluktuatif? Andika? It's not quite clear. Okay, that's okay. Kalau misalnya diinginkan growth rate-nya tetap, lalu gak banyak ngutak-ngatik di flow rate, di effluent sama sludge-nya sih, seharusnya substrat yang masuk konstan sih, Pak. Jadi mungkin nggak berubah banyak biar nanti nggak berubah banyak juga di growth rate-nya gitu. Tapi kalau misalnya di real-nya kan sebenarnya substrat kan juga nggak mungkin bisa selalu konstan gitu kan, bahkan pasti ada fluktuasinya sedikit-sedikit. Itu mungkin bisa diaturnya itu dari pengaturan recycle atau pengaturan
sludge yang dibuangnya itu mungkin Pak, supaya mengontrol yang di aeration tank-nya itu tetap konstan. Oke, ya. Jadi growth rate di aeration tank memang kalau kita berbicara in detail can be differ atau bisa berbeda. Tetapi tadi saya suka dengan istilah kalau kita tidak mau banyak mengotak-atik, karena kalau itu dikaitkan dengan operational work di lapangan, kalau kita mengotak-atiknya harian atau daily basis, waduh, repot banget kan gitu ya. Jadi harapannya setelan daripada pengolahan ini itu stabil untuk jangka waktu yang lama. Dengan demikian, apa yang dikatakan Thalia dan Andika itu betul, itu bahwa influence harus kita upayakan stabil. Tapi apakah industri ada kemungkinan influence-nya tidak stabil? Apakah semua stabil semua industri atau ada yang tidak stabil? Felix. Stabil nggak? Ada kemungkinan nggak stabil nggak? Clear. Agatha Lucy. Mungkin aja nggak stabil, Pak, kalau di industri. Ya, mungkin saja tidak stabil. That's why saudara harus tahu kondisi air limbah yang dihasilkan di industri itu. Let's say kondisinya adalah, wow, substrat dari buangan, dari produksi, ya, itu fluktuatif. Kita harus melakukan sesuatu. Yaitu dengan apa? Lucy masih ingat? Ekualisasi. Bak ekualisasi. Di ujian saudara kemarin ya, Van. Ya. Saudara sekarang bisa membayangkan apa fungsi daripada bak ekualisasi. Oke? Karena kalau kita punya massa biomas di sini stabil, tetapi makanannya fluktuatif, itu akan memberi masalah. Pada kondisi di mana substrat yang masuk itu tiba-tiba banyak, maka kita mengenal istilah shock loading atau beban kejut. Tadinya saudara makan 3 kali sehari, tiba-tiba 15 kali sehari. Ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi untuk merespon hal itu. Yang pertama, harusnya waktu detensi diperpanjang karena beban yang diberikan lebih tinggi. Kedua, biomasa yang harus bekerja lebih banyak. Ya, karena beban yang diberikan lebih tinggi. Jika itu tidak terjadi, maka kemungkinannya adalah S, substrat efluen kita, akan memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Karena delta atau porsi yang didekomposisi oleh mikroorganisme pada jumlah yang stabil, harusnya juga stabil. Ya, itu shock loading. Apabila dia tiba-tiba tidak tambah ini, S0-nya, tetapi berkurang drastis dari yang biasa, itu juga tidak baik. Karena yang terjadi akan malnutrisi bagi biomasa di sini. Jumlah makanan yang diberikan tidak mencukupi jumlah biomasa yang ada. Akibatnya apa? Itu tadi, akan terjadi yang namanya malnutrisi berujung pada decay portion atau porsi decay atau porsi yang mati itu akan lebih banyak. Ya, saudara sekalian, oke. Please mengerti notasinya, tapi juga mari kita berpikir maksudnya logikanya bagaimana supaya kita tahu di lapangan kondisinya itu seperti apa.
Baik. Berikutnya adalah slot production. Ini adalah persamaan untuk mengestimasi banyaknya jumlah slots yang dihasilkan dari satu proses biologi. Remember, slots adalah representasi dari biomasa. Biomasa di dalam sistem kita itu bertambah, bertumbuh, bertambah. Selama ada nutrisi, substrat masuk, maka ada pertambahan. Kondisinya baik-baik, pertambahan terjadi. Ya. Nah, slot production itu bisa dirumuskan dengan dua cara. Saudara mau cara sederhana yang atas atau cara yang jelimet di bawah. Yang sederhana, P notasinya ya. Dalam VSS itu tergantung dari satu yield observe. Ingat, kita punya yield view, yield observe, back to the previous handout untuk mengetahui bedanya. Q adalah debit air limbah yang diolah masuk ke dalam tangki aerasi. S0 adalah konsentrasi COD atau BOD influent. S adalah konsentrasi BOD atau COD effluent. Oke. Jadi kalau saudara lihat di sini, kita punya yang namanya S0 minus S sebagai trigger utama untuk menentukan besaran slot yang dihasilkan. Oke. Apabila kinerja kita menghasilkan jumlah dekomposisi, porsi dekomposisi yang banyak, maka korelasinya dengan slots. Jadi saudara ingat, kita punya slide sebelumnya, jika kita punya yang namanya konsentrasi makin tinggi, kita berharap konsentrasi effluent makin rendah, delta atau bagian atau porsi yang didekomposisi berarti besar, maka itu berdampak pada jumlah slot yang diproduksi yang juga besar. Ya. Cara yang kedua itu lebih detail dengan memperhatikan beberapa fasa, yaitu A plus B plus C plus D. A itu adalah representasi dari aktivitas bioorganisme atau aktivitas mikroorganisme. Ya, sistem metaboliknya. Dalam apa? Dalam mendekomposisi. Sama ini ya. Kita bisa sebut ini bagian yang aktif mendekomposisi. B adalah bagian yang mati. Kenapa? Karena mikroorganisme yang mati itu juga berupa slot. Ketika kita punya slots, ya, secara visual, saudara tidak bisa membedakan ini hidup atau mati. Kalau saudara mau tahu secara sederhana bagian yang hidup, saudara bisa lihat di mikroskop, ya, untuk melihat seperti itu. Jadi ini dengan memperhatikan porsi yang mati. Terus kemudian C adalah bagian hasil dari konversi nitrogen. Ya, bagian dari konversi nitrogen. Ya. Dan yang D ada istilah baru NBVSS, VSS-nya saudara sudah kenal. NB-nya adalah non-biodegradable volatile suspended solid. Ini adalah representasi dari partikulat yang masuk bersama dengan influent, ya, partikulat. Mungkin dia tidak cukup waktu untuk didegradasi di dalam tangki aerasi, sehingga keluarnya masih dalam bentuk partikulat. Sehingga dia masuk kriteria non-biodegradable volatile suspended solid. Jumlahnya berapa? Ya, porsinya berapa dikalikan dengan Q. Ya, porsinya berapa dikalikan dengan Q. In reality, agak sulit untuk mengetahui ini. Ya. Tapi kita bisa dekati dengan TSS yang masuk ke dalam tangki aerasi. Ya, jumlah solidnya. Berapa yang masuk ke dalam tangki aerasi. Oke. Nah, A, B, C, D itu adalah komponen untuk menghasilkan slots total. Ya. Mana yang mau dikerjakan? Kalau di lapangan ini aja ya, simply. Nah, beberapa orang untuk mengevaluasi nitrifikasi dan nitrifikasi cycle, dia juga bisa
melakukannya yang kedua, A plus B plus C plus D. Ini adalah notasi. Notasinya saudara bisa baca sendiri nanti, ya. Tapi saya rasa saudara sudah hafal karena kebanyakan berbicara substrat biomasa seperti itu. Terus ini sama, tapi kalau tadi diekspresikan dengan VSS, ini diekspresikan dengan TSS. Kenapa? TSS itu lebih simpel. Saudara tahu, cara kita menganalisanya juga lebih singkat waktunya. TSS itu dipanaskan di 100, 105. Kalau VSS harus lebih tinggi, di 500, 550 derajat Celcius. Bagaimana mengkonversinya? Saudara bisa menggunakan cara ini dengan lebih mudah. Ya. Jadi ABC ini tadi yang di depan. Ya. Terus kemudian saudara bisa TSS masuk, dikurangi VSS masuk. Ya, ini adalah kita berbicara masalah ekspresi daripada sludge dalam bentuk TSS. Theoretical-nya seperti itu. Good, itu production sludge. Sludge yang dihasilkan di tangki biologi kita. Berikutnya adalah oxygen requirement. Oxygen requirement. Ingat, kita perlu menyediakan oksigen, bukan? Kenapa? Karena aerobik. Oksigen yang kita tambahkan berkorelasi dengan substrat yang kita bebankan. Apabila kita menghendaki si mikroorganisme mendekomposisi sebagian besar daripada substrat kita, maka sebesar itu pula kita harus menyediakan oksigen. Ingat analogi makan minum. Ya, analogi makan minum. Nah, saudara sekalian, kita bisa mengestimasi berapa banyak jumlah oksigen yang kita butuhkan atau kita perlukan untuk kita semprotkan atau injeksikan ke tangki aerasi dengan persamaan ini. Lagi-lagi, S0 minus S adalah komponen yang harus kita perhatikan. Terus kemudian ada PX bio, di mana PX bio itu adalah ini, porsi sludge yang terbiodegradasi. Karena porsi itulah yang membutuhkan oksigen. Kemudian ada bagian lagi, yaitu bagian nitrifikasi. Ya, bagian nitrifikasi. Apabila kita masih menghendaki adanya oksigen limit, artinya setelah dihabiskan oleh mikroorganisme, kita masih berharap ada oksigen tambahan, ya, agar proses nitrifikasi terjadi, maka kita bisa masukin ini. Oke, kita bisa masukin bagian belakang ini. PX bio adalah PX VSS dikurangi PX NB VSS. NB VSS apa? Non-biodegradable volatile suspended solid. Ya, seperti itu. Jadi dengan demikian kita akan tahu jumlah oksigen yang kita perlu untuk kita tambahkan di dalam tangki aerasi kita. Oke, ini harus kita perhatikan karena oksigen is very crucial. Baik, beberapa slide lagi untuk hari ini. Ya, jadi kita udah tahu beberapa theoretical equation untuk proses desain. Kemudian saudara juga mengetahui upaya untuk mengantisipasi jumlah sludge yang diproduksi dan oksigen yang diperlukan untuk ditambahkan. Ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui terkait tentang pengoperasian activated sludge. Yang pertama adalah FTM ratio. FM ratio. FM adalah F singkatan dari food, M adalah singkatan dari microorganism. F
food itu berkorelasi dengan substrat, M mikroorganisme berkaitan dengan biomasa. Kita, saudara sekalian, bisa menetapkan rasio FM ini. Ya, ekstrimnya adalah FM ini harus dikondisikan sedemikian rupa supaya tidak banyak makanan, sedikit yang makan. Sebaliknya, tidak sedikit makanan, tetapi yang makan banyak. Oleh karena itu, kita harus tahu batasan-batasannya dan pengertian daripada FM rasio ini apa. Ya. Beberapa literatur menyebutkan bahwa nilai FM rasio itu bervariasi. Ya. Ini bukan sesuatu yang saklek, tapi saudara juga bisa melihatnya, ya, mengaturnya. Nanti di lapangan, saudara mendesain wastewater treatment dengan jenis limbah tertentu, saudara bisa tetapkan juga. Ya. Dari literatur, ada yang menetapkan 0,04 gram substrat untuk per gram biomas dalam satu hari. Ya, ada juga yang sampai ke 1 gram substrat per 1 gram biomasa dalam satu hari. Semakin kecil yang namanya food substrat yang kita bebankan, maka semakin lambat rate dekomposisinya. Ya, semakin tinggi, maka kita berharap dekomposisinya juga semakin cepat. Lambat dan cepat ini secara operasional berkorelasi. Ya, apa? Waktu. Apalagi volume. Ya. Oleh karena itu, biasanya jika kita punya FTM terlalu rendah, itu biasanya dihindari. Karena itu dalam tanda kutip merugikan atau membutuhkan dana lebih besar. Tetapi menetapkan FM terlalu tinggi juga hati-hati. Karena apabila itu di luar kapabilitas mikroorganisme untuk mengkonsumsinya, akibatnya adalah effluent kita masih akan memiliki konsentrasi senyawa organik yang tinggi. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita perlu untuk menetapkan itu. Ya, literatur ada patokannya, tetapi di lapangan kita bisa menentukannya sendiri. Saya secara pribadi, patokan saya adalah nilai BOD per COD. Semakin tinggi nilai BOD per COD, maka saya bisa menerapkan FM rasio yang semakin tinggi. Ya, saya ulangi. Semakin tinggi BOD per COD nilainya, maka saya lebih confident, makin bisa menerapkan nilai FM yang nilainya tinggi. Oke? Nah, itu FM rasio. Ya, sederhananya, ada berapa banyak makanan, ada berapa banyak yang makan. Itu harus ada perbandingannya. Jika kita tidak ingin makanan banyak yang tersisa, atau sebaliknya, yang makan kelaparan karena tidak cukup makanan. That simple. Ya, saudara sekalian. Setelah ini apa ya? Oke, I think ini adalah slide saya terakhir untuk hari ini ya, saudara sekalian. Setelah FM rasio, nanti saya akan masukin di ULS. Ya. Saya rasa materi ini sudah ada di ULS. Rekamannya coba nanti saya coba apakah bisa saya upload di ULS. Ya. Nah, ini adalah yang kedua setelah FM rasio, yaitu volumetric organic loading rate. Biasanya ini juga menjadi patokan dan bisa membantu untuk mengestimasi besaran volume reaktor yang kita mau desain. Volumetric organic loading adalah jumlah atau beban BOD atau COD ya, yang kita bebankan di dalam tangki biologi per volumetrik dalam satu waktu. Ya, sebentar. Baterai saya habis, saya tancapin sebentar.
Ya. Nah, ekspresinya, saudara sekalian, volumetric organic loading ini adalah kilogram BOD atau COD per volume, satuan volume, yaitu per meter kubik dalam satu hari. Ada korelasinya dengan yang tadi. Contoh, kalau kita ambil nilai 0,3 dan 3, yang satu 0,3 kilogram dibebankan di 1 meter kubik dengan harapan dia dikomposisi dalam satu hari. Yang satu 3 kilogram untuk meter kubik yang sama dan untuk waktu yang sama. Ada perbedaan yang jelas. Kalau 0,3 korelasinya dengan slow rate. Kalau yang 3 kita berharap per meter kubik per hari jumlah atau beban yang lebih tinggi bisa dimangsa atau didekomposisi oleh mikroorganisme. Oke? Ini tentu saja dengan batasan yang sama ya, yaitu bahwa konsentrasi effluent kita itu sama-sama bagusnya atau nilainya sama. Prosesnya berbeda ketika kita membebankan jumlah beban yang berbeda. Sama tadi dengan FTM ratio, artinya saya tambahi, tadi saya mengatakan patokan saya adalah nilai BOD per COD. Semakin tinggi, maka saya berani untuk menerapkan nilai FM ratio yang semakin tinggi. Kaitannya dengan volumetric organic loading, BOD per COD tinggi, saya juga berani untuk makin menetapkan beban yang besar atau lebih besar per meter kubik yang sama, per durasi waktu yang sama. Ya, volumetric organic loading itu yang menjadi bagian untuk kita kenali juga. FM ratio ini di lapangan nanti sangat membantu. Oke, I think I stop di sini ya untuk activated slots. Beberapa hari ini banyak equation. Saudara nanti refresh lagi, tapi beberapa hal-hal ini saudara bisa mamah lagi atau digest lagi nanti ya informasi yang saya sampaikan. Ya, ada pertanyaan so far? Andika mau tanya, Pak. Johan, please. Silakan, Johan. Oh, Andika, Pak, yang mau tanya. Oh, Andika yang mau tanya. Loh, Andika kok malu-malu nggak menanyakan sendiri? Apa, Andik? Kok aku, kata Andika? Sensor substrat. Mungkin gini, Pak. Loh, Andika jadi tenang. kan, Ya. jadi kan dalam biological treatment kan kita pakai mikroorganisme kan, Pak. Nah, dalam penggunaan mikroorganismenya itu apakah kita itu nggak perlu memikirkan kayak mikroorganismenya itu mungkin hanya bisa tumbuh pada keadaan-keadaan tertentu, kayak mungkin dia butuh nutrien-nutrien tertentu, atau mungkin dia cuma bisa tumbuh pada range nutrien yang tertentu, atau mungkin kayak nggak boleh ada keberadaan mikroorganisme yang lain. Itu apakah kita juga perlu mempertimbangkan juga, atau belum gitu, Pak? Ya, perlu. Nanti akan ada satu sesi terkait tentang apa-apa saja yang mempengaruhi kesehatan daripada mikroorganisme, termasuk toxic material yang juga harus kita hindari supaya mikroorganismenya tidak mati. Tetapi yang pasti, kalau kita berbicara rate pertumbuhannya untuk pengolahan, kita menghendaki rate pertumbuhan yang eksponensial. Seperti diskusi kita, saya nggak tahu, 2 minggu lalu atau minggu lalu. Karena harapannya, dengan ada di area itu, rate substrat utilisasinya itu gede.
Ya, nah itu kita sukai karena dengan demikian COD atau BOD yang akan dimaem, didekomposisi bisa semakin banyak. Terkait tentang jenis mikroorganismenya apa, termasuk gimana pengadaan daripada mikroorganisme ini di lapangan, jika saudara punya IPAL baru, terus gimana, dan sebagainya. Nanti kita bicarakan. Itu yang Dik, Iya, ya? Pak. Iya, Pak. Oke, makasih ya, Pak. Ya, Dik, aku mau tanya kamu, tapi di luar mata kuliah sih. Kita selesaikan dulu. Yang terkait TPAB. Sudah itu semua? Oke, Pak. Nanti saya WA aja, Andika. Oke, Pak. Nah. Yang lain? Johan, nggak tanya sendiri kamu. Masih Memamah biak. mengatur kata-kata. Mengatur kata-kata. Ya wes. Nggak ada? Kalau nggak ada, waktunya show up, guys. Kita foto bersama.